Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Segera, seseorang di luar masuk dan melihat lebih dekat. Itu adalah Sangguan Bo dari keluarga Sangguan dan Situ Jin dari keluarga Situ. Keduanya adalah kenalan lama. Ye Chen menyapa kedua senior. Melihat Sang Bo dan Situ Jin masuk, Ye Chen di sini sangat malu, karena orang yang masuk, selain Situ Jin dan Sangguan Bo, juga memiliki seorang wanita, dan ketika dia masuk, dia menatapnya tajam. Tak perlu dikatakan bahwa itu adalah Sangguan Yuer dari keluarga Sangguan. Apa yang kamu lihat? Sangguan Yuer memandang Ye Chen dengan penuh minat, dan ketika dia melihat itu, dia tidak bisa menahan tawa. Tidak apa-apa. Ye Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum. Dalam benak Ye Chen masih memikirkan ketika telanjang bersama Sangguan Yuer ketika berada dalam tungku. Teman kecil Ye Chen, kami sangat sulit untuk menyadari penyamaranmu. Sangguan Bo dan Situ Jin menghela nafas. Wu Tian Chen Ye, aku bahkan tidak mengira bahwa itu adalah kamu hahaha. Ye Chen berkata, kedua senior itu tidak akan datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memujiku bukan? Ye Chen tertawa. Sang Huan Bo berkata, ya benar, kami datang ke sini untuk merekrutmu. Sangguan Yuer berkata, Ye Chen, ikutlah bersama kami. Menatap Ye Chen dengan sedikit harapan, di keluarga Sangguan kami, tidak ada yang akan mengucilkanmu seperti Sekte Heng Yue. Tidak, Ye Chen menggelengkan kepalanya, aku khawatir ayahmu akan memukulku. Jangan selalu membodohiku dengan kalimat ini, dan aku benar serius kali ini. Sangguan Yuer menatap Ye Chen dengan tajam. Ye Chen menjawab, ya aku akan memikirkannya dulu. Begitu suara Ye Chen jatuh, seseorang masuk. Sebelum ada yang datang, suara bisikan terdengar di seluruh taman kecil. Jangan katakan apa-apa, pergilah dengan kakek hari ini, kakek akan selalu melindungimu nanti. Senior Zuge. Melihat Senior Zuge, Sangguan Bo dan Situ Jin sama-sama berdiri untuk memberi hormat, karena orang yang datang adalah Senior Zuge, dan juga diikuti oleh Biyu. Ya, kakek Zuge berkata, kalian berdua pulanglah, akulah yang akan merekrutnya kali ini. Sangguan Bo dan Situ Jin membuka mulut mereka dan merasa malu dengan kata-kata Senior Zuge. Kakek Zuge berbisik, nak, cepatlah, berkemas, dan ikuti aku, soalnya para tetua Heng Yue itu terlalu bodoh menilaimu. Ye Chen tertawa, kenapa kakek sangat percaya diri, kalau aku akan ikut denganmu? Kakek Zuge berkata, jika kamu tidak mau, maka aku akan membawamu secara paksa. Zugeyu, suaramu terlalu keras, sampai jarak jauh pun terdengar jelas. Tanpa menunggu Ye Chen berbicara, seseorang masuk, satu pria tua berambut putih, dan seorang gadis kecil seperti peri dan seorang wanita dingin berbaju putih. Itu adalah tetua dan Chen penguasa kota alkemis dan dua muridnya, Luoxi dan Suanu. Aduh! Saat melihat dan Chen datang sendiri, Ye Chen buru-buru bangun dan memberi hormat dengan hormat, Ye Chen, yang lebih muda, memberi hormat. Luoxi menyeringai, dan melangkah maju dan memegang lengan Ye Chen, membuat Sangguan Yuer dan Biou terlihat aneh untuk beberapa saat, bahkan ekspresi Suanu itu pun menjadi canggung. Sangat alami. Di sini, ketika saya melihat dan Chen kakek Zuge berkata, kalian kenapa meninggalkan kota alkemis, tetapi malah datang ke sini? Dan Chen berkata, kamu salah, Ye Chen adalah alkemis suci yang memiliki jiwa leluhur dan Zu,
dan dia juga adalah murid terdaftar dari kota alkemis, jadi wajar saja jika kami datang ke sini. Dan Chen berkata, teman kecil, kembalilah ke kota alkemis bersama kami. Dibandingkan dengan Zhuge, nada suara dan Chen sangat lembut. Dia memandang Ye Chen sambil tersenyum, ketika dia mendengar bahwa Ye Chen diasingkan ke aula cabang ke-9, di dalam hatinya masih sedikit marah, kemuliaan tertinggi alkemis dikucilkan membuat Dan Chen emosi. Karena itu, dia datang ke sini secara pribadi. Tujuannya adalah untuk membawa Ye Chen pergi. Ya, kembalilah ke kota alkemis bersama kami. Luosi mengangkat kepala kecilnya dan menatap Ye Chen dengan mata besar, matanya penuh harapan. Kali ini, tidak hanya Sangguan Bo dan Situ Jin mereka, tetapi bahkan kakek Zhuge memandang Ye Chen. Kota alkemis bukanlah kekuatan biasa, tetapi ada lebih dari 60% ahli alkemis dataran Chu. Daya tarik yang mengerikan ditampilkan Istana Darah pun tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Ye Chen berkata, terima kasih atas undangan para tetua, tetapi junior itu masih tidak ingin meninggalkan Heng Yue untuk saat ini. Lagi pula, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan masih berbicara dengan keras kepala. Ini mungkin ketiga kalinya Ye Chen menolak Dan Chen. Mendengar ini, Dan Chen tidak bisa menahan cemberut. Dia masih meremehkan tekad Ye Chen. Dia bisa datang sendiri, membuatnya penasaran dengan apa yang menarik dari Heng Yue. Di loteng tidak jauh, Chu Xuan'er dan Xiao Feng sedang menonton dari kejauhan. Sejujurnya, mereka tidak pernah berpikir bahwa untuk Ye Chen, bahkan kultivator tingkat tinggi seperti Zhu Geyu dan Dan Chen datang, yang benar-benar mengejutkan mereka. Xiao Feng berkata, adik Chu, kamu tidak bisa menolak keinginan muridmu. Jika dia menginginkannya, aku tidak akan memaksanya. Chu Xuan'er membisikkan senyuman. Dia lebih mengenal muridnya. Keras kepala dan kegigihannya jauh melebihi imajinasinya. Saat keduanya berbicara, Dan Chen di taman menghela nafas tak berdaya. Dia memiliki status tertinggi. Dia ditolak 3 kali di depan Ye Chen. Meskipun dia bingung, dia tidak bisa berbicara tentang kemarahan. Sebagai seorang senior, dia masih memilikinya. Kali ini, tidak sedikit orang di sini. Bagaimana dengan Xiao Feng dari loteng di sisi lain? Setidaknya ada 10 keluarga tetua, seolah-olah mereka telah dinegosiasikan bersama. Saat ini, halaman tampak agak ramai, dan puluhan orang memenuhi halaman. Belakangan, para tetua dari keluarga ini menemukan bahwa suasananya tidak benar setelah masuk, dan wajah mereka menjadi sedikit aneh, terutama ketika mereka melihat Dan Chen, mereka hampir terkejut. Sedemikian rupa sehingga para tetua keluarga ini masuk dan tertawa. Mereka benar-benar malu berbicara tentang ingin merekrut Ye Chen. Penguasa kota alkemis datang, dan mereka mengatakannya tanpa alasan. Namun, ini belum berakhir, dan tindak lanjut masih datang dari Linep. Pada dasarnya, mereka adalah tetua keluarga. Ada beberapa. Xiao Feng tidak bisa menahan nafas, aku merasa harus menyeret guru Tong Xuan untuk melihat-lihat dan membiarkan dia berbicara tentang betapa cerdasnya murid-muridnya. Chu Xuan berkata, apakah kamu pikir guru Tong Xuan tidak tahu seberapa besar potensi Ye Chen? Chu Xuan berbisik, tapi sejak awal, dia menutup telinga. Bahkan jika kita tahu itu salah, dia tidak akan berubah karena dia pikir dia benar. Kenapa ini? Xiao Feng menggosok alisnya. Sebagai leluhur, bukankah ini memaksa perselisihan pada sekte? Mungkin menurut pendapatnya, masih di atas kepentingan sekte.
Chu Xuan menarik napas dalam-dalam, keputusan senior Ding Tian benar, Ye Chen tidak bisa lagi tinggal di Heng Yue sekarang. Aku bisa melihatnya sekarang. Xiao Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sungguh kacau keadaan sekte Heng Yue saat ini. Masalah umum seni bela diri, politik, konspirasi dan keagungan, ditakdirkan untuk kontradiksi internal. Chu Xuan juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dalam analisis terakhir, ini masih merupakan dunia pembuatan peraturan di mana yang kuat dialah yang berkuasa. Xiao Feng menarik napas dalam-dalam. Ya, Chu Xuan terkekeh dan memalingkan muka ke taman kecil tempat Ye Chen berada. Dia tidak cukup kuat. Jika dia adalah orang yang kuat, mungkin tidak ada yang berani menekannya. Di sini, suasana di taman kecil tempat Ye Chen berada masih agak tertekan, justru karena Ye Chen telah menolak Dan Chen, penguasa kota alkemis. Di tempat kejadian, apakah itu kakek Zhuge, Sangguan Bo, Situ Jin, atau tetua keluarga lain, mereka tampaknya terdiam, karena penolakan Ye Chen membuat segalanya lebih mudah dari yang diharapkan. Di tempat kejadian, mungkin Ye Chen yang paling muram. Dia sudah menggosok alisnya dengan keras, diam-diam mengatakan bahwa langkah yang Ding Tian membuatnya agak sulit. Keluarga lain baik-baik saja, tetapi Dan Chen berbeda. Itu adalah Dan Chen, seberapa kuat daya tariknya, dan dia bahkan merasa bahwa Dan Chen kemungkinan besar akan memblokirnya. Lagi pula, Dan Chen menghela nafas dan memecah kesunyian di taman kecil itu. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dengan penyesalan di wajahnya, dia perlahan berbalik dan berjalan menuju luar. Orang-orang semuanya memberi jalan kepadanya secara diam-diam. Kakak Ye Chen, kenapa kamu tidak mengikuti kami? Luo Xi masih menggoyangkan lengan Ye Chen, memegangi wajah kecilnya, melakukan usaha terakhirnya. Luo Xi, beri Ye Chen waktu. Dan Chen tersenyum, membuka Luo Xi, dan kemudian menatap Ye Chen sambil tersenyum. Anak kecil, kapan kamu mengetahuinya? Kamu bisa pergi ke kota alkemis untuk menemukanku, pintu kota alkemis selalu terbuka untukmu. Terima kasih atas undangannya, kata Ye Chen dengan tulus. Meninggalkan, dan menepuk bahu Ye Chen, lalu berbalik dan memimpin Luo Xi dan Xuan Nu meninggalkan taman kecil. Menarik. Mereka pergi, dan para tetua keluarga itu juga tertawa. Secara alami, mereka tidak akan meminta untuk diri mereka sendiri, bahkan Dan Chen pun ditolak, apalagi mereka. Saat ini, para tetua dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang telah mundur dari taman kecil itu. Sebelum berangkat, mereka tidak lupa menitipkan token atau surat yang dibawa keluarga. Mereka tidak bisa menggali Ye Chen, atau setidaknya melakukannya. Bukan teman. Segera, orang-orang di taman pergi dan berpencar, sampai kakek Zhuge yang tersisa, Sangguan Bo dan Situ Jin, pergi. Kakek Zhuge menghela nafas, dan pergi bersama Biyou, lalu sebuah kata berkabut kembali. Nak, aku selalu menunggumu, pergi ke lembah Wanhua untuk menemukan aku. Dalam hal ini, kami tidak mengatakan apa-apa. Sangguan Bo dan Situ Jin juga bangkit dan menepuk pundak Ye Chen. Kau yakin tidak mengikuti kami? Sangguan Yur mengerutkan bibirnya dan menatap Ye Chen, dengan sentuhan harapan di matanya yang indah. Ye Chen berkata, saya memiliki tugas saya harap Anda bisa mengerti. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Jadi begitu. Sangguan Yur penuh penyesalan, masih mengikuti Sangguan Bo dan Situ Jin, mereka pergi, dan masih melihat ke belakang selangkah demi selangkah. Untuk beberapa alasan,
dia memiliki perasaan seperti itu. Keberangkatan ini seperti perpisahan. Setelah mereka pergi, Ye Chen menggosok alisnya dengan keras. Sepertinya aku harus meluangkan waktu untuk mengunjungi kota alkemis. Segera, orang-orang masuk. Lebih tepatnya, seseorang datang dan kembali. Lihat lebih dekat. Itu adalah Ling Xiao dari keluarga Ling. Kamu kembali lagi. Ye Chen tiba-tiba menatap Ling Xiao. Aku memutuskan untuk tinggal di sini selama beberapa hari. Ling Xiao terbatuk. Sepanjang hari ini, taman kecil tempat tinggal Ye Chen tidak tenang, dan satu demi satu datang berkunjung. Tidak sampai malam tiba, taman kecil mengantarkan kedamaian yang langka. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen duduk bersila di bawah pohon buah spiritual, lalu bermeditasi. Di malam hari, di Sekte Heng Yue, Yin Ziping di istana bawah tanah menarik napas dalam-dalam, berdiri dari platform naga, dan kemudian memutar lehernya dengan nyaman, sudut mulutnya menempel pada senyuman lucu, kekuatan yang luar biasa ini sungguh luar biasa. Murid suci. Di luar, Kong Chao masuk. Apakah semuanya sudah diatur? Yin Ziping melirik Kong Chao. Sudah diatur. Kong Chao mengangguk dengan tergesa-gesa. Pada hari itu, orang-orang kuat dari 3 sekte, keluarga kerajaan selatan, dan keluarga Qi dari selatan semuanya akan pergi. Sangat bagus. Yin Ziping tersenyum tipis, memperlihatkan gigi. Ye Chen, kamu akan menyukai pertunjukan besar ini. Di Taman Aula Cabang ke-9, Ye Chen telah menghembuskan napas keruh, dan dia telah pulih selama hampir 6 jam. Cedera internal yang ditinggalkan oleh pertempuran dengan Yin Ziping pada dasarnya lebih baik. Wow, dia meregangkan pinggang malas dengan keras. Ye Chen berbalik dan melompat dari tanah. Tidak jauh dari sana, Ling Xiao duduk di bangku batu, memegangi dagunya dengan kedua tangan, menatap dinding tidak jauh dari sana. Ledakan. Dengan raungan, tembok itu benar-benar runtuh dan mengejutkan bukan hanya dia. Bahkan Xiao Xiang, yang sedang berlatih di taman kecil berikutnya, terkejut. Tembok tiba-tiba runtuh, dan taman kecil tempat dia tinggal dan taman kecil tempat tinggal Ye Chen semuanya terbuka. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Ye Chen tersenyum canggung. Kamu menakuti saya. Ling Xiao melirik Ye Chen. Bagaimanapun, Xiao Xiang tersenyum, lalu mengambil pedang dan berbalik ke loteng. Melihat mata Ling Xiao mengikuti Xiao Xiang ke loteng, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Ye Chen memandang Ling Xiao dengan penuh minat. Ini, cinta pada pandangan pertama. Ling Xiao menggaruk kepalanya dengan sedikit malu. Aku telah melihat banyak wanita di kota alkemis tahun-tahun ini, tapi tidak semenarik yang dia rasakan untukku. Lalu kamu bisa menerima kebenciannya. Ye Chen tersenyum pada Ling Xiao. Ya, Ling Xiao bahkan tidak ingin mengatakannya, itu adalah temperamen yang sebenarnya. Bisakah kamu menerima masa lalunya? Bisa. Jangan menarik kesimpulan secepat ini. Ye Chen tersenyum, dan memandang Ling Xiao dengan penuh minat, jika dia bukan perawan. Sebagai tuan muda dari keluarga Ling dan calon tuan dari keluarga Ling, apakah itu benar? Masih dapat diterima. Dia sudah tidak perawan, apa artinya? Ling Xiao menatap Ye Chen sejenak. Menurutmu apa yang Xiao Xiang lakukan sehingga berlatih begitu? Sekarang aku memberitahumu bahwa dia adalah korban pertama dari Sekte Heng Yue, kehilangan kesucian wanita yang paling berharga di malam yang gelap dan tak berdaya. Mendengar bahwa temperamen Ling Xiao langsung berubah, seperti pedang pembunuh tak tertandingi dengan sarungnya, dan dingin meledak di matanya. Jadi sekarang,
Apa jawabanmu? Ye Chen menyesap anggur dan tersenyum pada Ling Xiao lagi. Apakah kamu masih bisa menerimanya? Mendengar kata-kata Ye Chen, energi pembunuh yang meluap dari Ling Xiao menyatu dan terdiam sejenak. Di sini, Ye Chen masih meminum minumannya dengan santai. Jika Ling Xiao menggelengkan kepalanya, dia akan melempar Ling Xiao keluar dari taman kecil tanpa ragu-ragu, dan bahkan melempar token penatua ke King yang diberikan oleh Ling Xiao kepadanya. Keluar. Baiklah. Wanita yang disukainya sudah ternoda, dan wajar untuk tidak menerimanya untuk sementara waktu, tetapi jika dia sudah tenang dan tidak dapat menerimanya, dia harus membicarakannya. Xiao Xiang adalah wanita malang yang menjadi pihak yang dirugikan. Dia bisa memikirkan dirinya meringkuk di sudut dan menggigil di malam yang gelap, dan dia menelan air mata yang memalukan. Jika mulut mengatakan bahwa Ling Xiao, yang jatuh cinta pada pandangan pertama, menggelengkan kepalanya karena dia bukan perawan, Ye Chen hanya bisa mengatakan bahwa penglihatannya untuk melihat orang agak buruk, karena bagaimanapun, itu tidak benar bukan kesalahan Xiao Xiang. Ye Chen sendiri cukup yakin. Jika dia Ling Xiao, dia akan lebih bebas dan mudah daripada Ling Xiao. Yang dibutuhkan adalah keikhlasan. Dengan sepoci anggur, Ye Chen tersenyum pada Ling Xiao lagi, bisakah kamu menerimanya? Pada titik ini, Ling Xiao melihat ke bawah dan diam, melihat ke loteng di taman kecil berikutnya dan menarik napas dalam-dalam, ya aku bisa menerimanya. Ini baik. Ye Chen tidak bisa menahan tawa, aku akan mengatakannya. Ling Xiao tersenyum dan menatap Ye Chen, dan dia tersenyum dengan sangat bebas, jika aku menggelengkan kepalaku sekarang dan tidak menerima Kara sudah hilang kesuciannya, apakah aku sudah diusir olehmu? Ye Chen berkata, kemungkinan besar kau akan cacat. Ye Chen menyentuh dagunya. Apakah kamu begitu? Ling Xiao mengguncang sudut mulutnya, merasa kedinginan. Aku hanya cercanda. Ye Chen menarik telinganya sambil tertawa. Saya ingin menasihati Anda, hal-hal baik akan bertahan. Ye Chen menepuk pundak Ling Xiao dan melihat ke loteng Xiao Yuan di sebelah. Saudari Xiao Xiang sekarang penuh dengan kebencian dan hati yang rapuh, dan ingin membiarkannya keluar dari kegelapan. Tidak mudah untuk keluar. Kamu harus siap sepenuhnya untuk ini. Ling Xiao berkata, maka kamu akan pandai melakukannya, dan ajari aku cara melakukannya. Ling Xiao tertawa, aku jujur, ini pertama kalinya bagiku. Kamu hanya perlu mengingat 3 poin dan menjaga kesuksesanmu. Ye Chen mengulurkan 3 jari, wajahnya muram. Pertama, bertahan. Kedua, tidak tahu malu. Ketiga, bersikeras tidak tahu malu hahaha. Bersikeras tidak tahu malu hahaha.